Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini dengan MPN 11201010104. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai kecakapan interpersonal untuk memenuhi ujian akhir semester. Table of content yang saya akan jelaskan pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu men-review, yang dimana saya akan mereview buku mengenai Mistake Were Made But Not By Me. Selanjutnya ada feedback selama 1 semester dalam mengikuti kelas kecakapan interpersonal. Dan yang kedua yaitu manfaat kecakapan interpersonal baik itu pribadi dan sosial. Yang ketiga yaitu pencapaian atau perubahan dalam mengikuti kelas kecakapan interpersonal. Dan yang keempat ada penutup. Yang pertama adalah review book, yaitu buku mengenai kecakapan interpersonal. Yang dimana dengan judul Mistake Were Made But Not By Me. Yang dimana judul buku ini dibuat oleh Carol Tavris and Elliot Aronson yang terinspirasi oleh pencipta teori disonansi kognitif atau Leon Festinger. Yang dimana psikolog sosial ini terkenal dengan nama Carol Tavris dan Elliot Aronson ini yang pertama kali menerbitkan buku non-fiksinya pada tahun 2007. Keduanya ini berasal dari latar belakang psikologi sosialnya. Inti dan Aronson ini terkenal karena penemuan jigsaw, klastron, dan buku teks psikologi sosialnya yang sangat populer, yaitu dengan judul The Social Hewan. Selanjutnya ada pengenalan diri, yaitu buku ini relevan untuk semua orang di luar sana hanya karena alasan mendasar yang mempertanyakan pemikiran kita sehari-hari, lingkungan sekitar kita, bagaimana kita bereaksi terhadapnya, dan bagaimana sih kita menilai orang dalam situasi. Jadi di buku ini menjelaskan pengenalan diri terhadap setiap manusia, yang dimana dalam satu kasus yang membuat mereka ini menunjukkan suatu hal yang orang-orang seharusnya selalu benar salah di sini. Sistem hanya tidak bekerja bagaimana semestinya, sepertinya kesalahan dibuat dan oleh tanpa mereka ketahui secara diam-diam. Dan buku ini sangat relevan untuk semua orang di luar sana hanya karena alasan mendasar yang mempertanyakan pemikiran kita sehari-hari, lingkungan sekitar kita, bagaimana kita bereaksi terhadapnya, dan bagaimana kita menilai orang dari situasi yang merupakan tujuan ini untuk membuat poin yang valid bahwa selalu ada lebih banyak cerita daripada apa yang terlihat. Salah satu titiknya yang terbesar adalah bahwa kami percaya bahwa tidak ada titik penulis yang mencoba mematahkan patensi ini dengan sangat cerdik. Sehingga dengan contoh kehidupan nyatanya itu yang memberi kita memiliki kesempatan untuk berintrospeksi diri terhadap kita masing-masing. Yang kedua yaitu mengenai disonansi kognitif, yaitu disonansi kognitif ini merupakan keadaan ketegangan yang terjadi setiap kali seseorang memegang dua kognisi, baik itu ide, sikap, keyakinan, atau pendapat yang secara psikologis tidak konsisten. Atau pembenaran diri ini bisa disebut dengan kenangan palsu yang memungkinkan kita untuk memaafkan diri kita sendiri dan membenarkan kesalahan kita. Tetapi terkadang dengan harga yang mahal, ketidakmampuan untuk bertanggung jawab atas hidup kita. Nah, di mana disonansi kognitif ini yaitu sebagai pembenaran diri juga, yang dimana penulis ini berbicara tentang pride, on prejudice, dan titik buta lainnya yang diikuti oleh memori atau sejarawan yang membenarkan diri sendiri yang berisi bagian paling menarik dari buku ini yang kisah nyata yaitu yang tadi saya sebutkan yaitu kenangan palsu. Bagian ini bisa dimulai dengan kisah Benjamin Murakami, penulis Foreman yang kemudian ternyata palsu, dan Will Andrew yang cerita penculikan mengenai alien. Ini hanya membuktikan satu hal bahwa jika seorang anak diberitahu tentang kejadian tertentu di masa anak-anaknya, mereka akan berpikir mulai menjalani dan membiayai terlepas dari apakah itu benar terjadi atau tidak.
Selanjutnya ada niat baik dan niat buruk, yang dimana ada kasus Holly Romana dan Grace yang sehubungan dengan kesalahpahaman terapis tentang menanamkan ingatan palsu. Tahu sikap pasangan terhadap satu sama lain dan tentang sikap pasangan terhadap eh, versi ceritanya dan kemudian harus berlanjut tentang pasangan cerita mereka. Nantinya di bab ini penulis mengungkapkan lebih banyak karakter dan mantra dari kehidupan pernikahan yang bahagia yang mungkin tidak terlalu realistis untuk audiens yang lebih besar. Nah, niat baik dan niat buruk ini merupakan kesalahan yang dibuat tetapi bukan oleh saya. Yang merupakan buku ini yang penuh dengan contoh kehidupan nyata dalam semua situasi, baik itu dari persahabatan, pernikahan, atau pengaturan profesional, aktivitas politik, pertemuan kriminal yang mengarah pada hukuman yang tidak bersalah dan sebagainya yang membuat konten yang relevan dengan pembaca. Nah, yang dimana sebagai pembaca, ketika saya pertama kali membaca buku ini, saya menantikan bab ini secara khusus Love as Science atau pembenaran diri dalam pernikahan. Dengan penuh minat, saya memulai membacanya bab tersebut, tetapi hanya dalam beberapa halaman. Saya pikir itu tidak mengikuti alur bukunya. Tetapi bab ini dimulai dengan kisah tentang sikap pasangan terhadap satu sama lain dan versi cerita mereka yang kemudian terus berlanjut tentang pasangan dan cerita mereka. Nah, bab ini juga mengungkapkan lebih banyaknya karakter atau kehidupan di dalam pernikahan itu seperti apa yang bahagia, yang mungkin tidak terlalu realistis, atau sebagainya. Selanjutnya, yaitu pengakuan dapat diperoleh dari terdakwa secara legal dengan menggunakan penipuan, tipu daya, dan sebagainya. Agar tersangka akan sering mengaku untuk mengurangi disonansi kognitif mereka sendiri antara apa yang dikatakan detektif kepada mereka bukti dan apa yang mereka yakini. Atau bab ini dijelaskan mengenai dengan hukum dan kekacauan. Hukum dan kekacauan ini yaitu beberapa pendapat mungkin bisa merasa bahwa buku ini sangat beropini tentang pemerintah, politik, dan pada dasarnya semua ini orang berkuasa. Ini berbicara mengenai bagaimana mereka membenarkan dirinya pada suatu tindakan kriminal yang telah merenggut nyawa beberapa orang. Itu mungkin salah satunya. Nah, gimana buku ini juga memuat beberapa kasus yang merasakan yang dapat membuat pembaca berpikir tentang kehidupan dan semua kasus nyata di sekitarnya. Ini membuka mata pembaca pada ketidakpercayaan para saksi mata dan betapa mudahnya mereka dimanipulasi karena itu orang yang tidak bersalah atau dikekang. Jadi, orang yang tidak bersalah atau dikekang ini bisa dimanipulasi dalam suatu tindakan kriminal. Nah, salah satu insiden yang sangat menarik perhatian adalah kenangan yang dipulihkan, yang dimana penulis ini menyatakan sebuah contoh di mana orang yang sangat gembira dikirim ke penjaranya karena melecehkan anak mereka dan anak-anak ini mengingat ingatan tertentu di bawah pengaruh hipnotis, obat-obatan, atau memanipulasi buktinya. Terlapis yang kemudian mengungkap dan tindakan meminta maaf itu merupakan suatu hal yang sama, yaitu niat baik atau ilmu buruk lingkaran terhadap penilaian klinis. Nah, terlepas dari semua itu, setiap bab ini juga dalam buku ini diakhiri dengan catatan positif atau kasus positif yang memicu harapan para pembacanya. Ini seperti mengatakan bahwa apapun yang terjadi itu salah ada, tetapi contoh dari mana orang itu mengambil tindakan positif yang tidak terduga, yang memberikan kita rasa lega bahwa masih ada umat manusia yang lebih baik di dunia ini. Selanjutnya, ada di buku ini menceritakan mengenai kebenaran.
Kebenaran apa? Yaitu penipuan diri dari disonansi kognitif ini, yaitu bagaimana pengaruhnya terhadap kita dan tindakan apa penyebabnya, dan bagaimana itu merugikan kita, dan bagaimana kita bisa mengatasi itu semua. Nah, di mana kebenaran ini merupakan secara keseluruhan buku ini tuh mengungkapkan bahwa fakta otak kita itu terhubung dari untuk pembenaran diri dalam segala keadaan. Tetapi kita sebagai manusia ini bukan mesin, harus mengendalikan otak kita, dan bukan sebaliknya juga. Ini menawarkan penjelasan yang dimana mendalam tentang penipuan diri kita dan disonansi kognitif yang bagaimana pengaruhnya terhadap kita dan tindakan kita. Yang dimana tujuan ini juga mematahkan diri fiktif yang telah kita ciptakan dari identitas kita yang membuat kita merasa pintar, diinginkan, yang benar secara moral, dibenarkan dan di atas orang lain. Yang artinya itu kita tuh salah tapi dibenarkan oleh atas nama orang lain. Ini juga memberitahu bahwa kita diri sejati, kita akan menjauhi melampaui karakter fiktif yang kita jalani dan terkadang tidak apa-apa untuk bersalah. Selanjutnya, buku ini juga berbicara mengenai kebenaran hakiki pada setiap umat manusia adalah makhluk yang bias dan kita semua membuat kesalahan yang kemudian kita benarkan. Ini terlepas dari jenis kelamin, kasta, pendidikan, latar belakang, atau dasar lainnya. Baik itu anak sekolah, atau peneliti, atau pemimpin politik, kita semua membuat kesalahan. Dan karenanya mengalami disonansi kognitif. Kita, manusia, sebagian bagian dari masyarakat dan negara tempat kita tinggal harus mengakui kesalahan kita. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus mengakui kesalahan tersebut. Dan pesan dari buku ini disampaikan bahwa sangat yakin dengan penulisnya bahwa semua ini tuh memang sangat penting untuk kita mencari tahu informasi yang baik di dalam buku ini. Selanjutnya yaitu mengenal kepribadian diri kita sendiri dan orang lain atau feedback selama 1 semester. Feedback apa yang saya dapatkan dalam selama 1 semester mengikuti kelas kecakapan interpersonal ini? Saya lebih dapat mengenal kepribadian diri saya, seperti apa, pentingnya kita mengenal diri kita sendiri, itu sebagai kekuatan dan kelemahan yang dapat kita ketahui, sehingga kelemahan kita ini bisa ditutupi oleh kelebihan kita. Lalu, dengan mengenal diri kita sendiri juga, kita bisa merespons suatu hal yang dengan baik, bukan sekadar terpengaruh oleh situasi atau emosi, tapi bagaimana kita harus bersikap pada suatu situasi keadaan dan memperkirakan hasilnya. Mungkin kita bisa lebih percaya diri dan mampu menghadapi tantangan yang bakal kita akan hadapi. Dengan mengenal diri sendiri juga, seseorang ini akan mengetahui apa yang menjadi tujuan hidupnya ini. Ia menyadari kemampuannya, potensi diri bakatnya, serta tahu mengetahui demi mencapai tujuan kita. Dengan demikian, mungkin kita mampu menemukan makna hidup dari hidup kita sendiri. Di sisi lain juga, mempelajari kita bagaimana sih kita membuat CV yang baik, yang seharusnya kita buat. Lalu bagaimana kita menghadapi wawancara pada saat kita pelamar, sikap apa yang harus kita jauhi pada saat interview, tips dan trik yang bagaimana untuk menjawab pertanyaan pada saat kita melamar pekerjaan. Dan menurut saya ini sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri. Dengan ini kita bisa mengetahui gambaran ke depannya seperti apa pada saat kita melakukan interview dan membuat CV yang baik untuk dipatut dicontoh. Baik, selanjutnya yaitu ada manfaat kecakapan interpersonal baik dari pribadi ataupun sosial.
Nah, manfaat kecakapan interpersonal baik dari pribadi ini yang pertama yaitu mengetahui potensi diri, yang dimana kita mengenal diri kita sendiri yang mendapatkan gambaran terkait potensi diri. Kita dapat memahami dan mengoptimalkan untuk kepribadian yang ada pada diri kita sendiri. Contohnya, bakat yang kita miliki itu yaitu analisis data. Selanjutnya yaitu ada mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Yang dimana setiap manusia ini memiliki kelebihan dan kekurangan, akan tetapi tidak semua orang ini menyadari kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri mereka. Selanjutnya, kita juga bisa mudah mengetahui apa saja sih kelebihan dan kekurangan yang menjadikan kekurangan kita ini bisa ditutupi oleh dengan kelebihan kita. Nah, dengan adanya mata kuliah kecakapan interpersonal ini dapat memberikan manfaat yang berpengaruh besar bagi terhadap diri saya sendiri, dan dimana saya meningkatkan kepercayaan diri saya lagi, dan saya bisa lebih mengenal diri saya sendiri, yang dimana pada awalnya saya tidak mengetahui kepribadian saya itu seperti apa, karakter saya seperti apa, dan saya pun mempelajari mengenai tes kepribadian, lalu ada bentuk tubuh atau warna favorit yang memiliki semua arti yang kita pilih. Nah, jadi saya ini membuat saya menarik, pengen rasa ingin tahu besar ketika saya belajar kecakapan interpersonal. Selanjutnya yaitu ada kecakapan interpersonal dari segi sosial. Yang pertama ada membangun hubungan dengan orang lain. Membangun hubungan dengan orang lain ini merupakan manfaat seperti bertukar pikiran, informasi, keterampilan, yang dimana membangun saling menghargai dan belajar mempertimbangkan pendapat atau saran dari orang lain. Nah, kita juga bisa mengekspresikan diri kita kepada orang lain dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap komunikasi interpersonalnya. Selanjutnya, yaitu yang kedua, mempelajari komunikasi antarpersonal yang baik dengan tim. Yang dimana kita ini bisa menjadi pendengar yang baik atau memperjelas dan memperlatih kita melancarkan komunikasi yang efektif terhadap tim. Karena cara kita berkomunikasi akan menentukan bagaimana orang lain menilai kita secara pribadi. Penilaian orang lain terhadap kita akan membentuk identitas diri dan konsep diri, sehingga kita bisa menganggap komunikasi ini sebagai masalah yang sepele atau tidak penting. Jadi pada dasarnya komunikasi ini dalam tim itu sangat penting karena untuk memiliki rasa saling menghargai agar tidak terjadinya kesalahan juga. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pencapaian, yaitu perubahan dalam mengikuti kelas kecakapan interpersonal. Yaitu, saya dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan rasa percaya diri, yang dimana dengan saya perubahan selama mengikuti kelas kecakapan interpersonal ini, saya dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan orang yang memiliki kepribadiannya yang berbeda-beda. Saya lebih dapat mengetahui hal apa yang tidak boleh dilakukan dan sebagai dalam sosial salah satunya pada saat kita melamar suatu pekerjaan atau kita sebagai calon pelamar pekerjaan pada perusahaan, hal apa yang kita tidak boleh lakukan, atau memperbaiki tata cara saya membuat CV, dan perbaiki cara bahasa saya ketika saat saya interview. Saya juga lebih mengetahui cara berkomunikasi yang baik dengan tim itu seperti apa, membuat CV yang baik seperti apa, tips dan trik agar HRD ini mau melihat kita atau tertarik dengan CV yang kita ajukan, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen kecakapan interpersonal yaitu Ibu Endang yang telah membuat saya
semakin lebih percaya diri dalam mengikuti kelas kecakapan interpersonal ini dan lebih mengetahui ilmu-ilmu yang saya sebelumnya tidak ketahui. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.